Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Siswantoro. Saya adalah dosen dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum, Bengkulu. Di sini saya adalah peserta pekerti gelombang keempat yang diadakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu tahun 2025. Saat ini saya sedang proses perekaman materi tugas dari Bapak Eko Rusdianto. Ha- Hari ini saya akan memberikan materi tentang ekonomi pembangunan pada pertemuan pertama pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Literatur yang saya pakai di sini di perkuliahan ekonomi pembangunan ini menggunakan buku Ekonomi Development edisi ke-12 yang ditulis oleh Todaro dan Smith sebagai materi standar untuk literatur utama pada mata kuliah ini. Nah, jadi pada saudara-saudara harus menggunakan materi ini. Mahasiswa juga dapat menggunakan literatur ekonomi pembangunan dari penulis lain dan juga untuk memperkaya khasanah pengetahuan serta sangat direkomendasikan bagi para mahasiswa untuk membaca perkembangan terkini mengenai situasi global soal ekonomi pembangunan, khususnya di World Development Report yang dipublikasikan oleh Bank Dunia yang bisa di free access di link berikut ini dan juga publikasi dari universitas-universitas tentang ekonomi pembangunan atau keadaan ekonomi global pada saat ini. Jadi yang akan kita pelajari dalam slide ini ada bagaimana kehidupan sebagian penduduk dunia pada saat ini. Yang kedua ada ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Yang ketiga juga apa artinya sebuah pembangunan. Dan keempat tujuan pembangunan milenial dan tujuan pembangunan keberlanjutan. Yang kelima ada kesimpulan. Nah, kita masuk ke kita langsung aja masuk ke materinya yaitu kehidupan sebagian penduduk di bumi. Apa makna pertumbuhan jika tidak di apa makna pertumbuhan jika tidak dinikmati oleh setiap orang? Jadi, ketika seseorang miskin, dia tidak akan memiliki suara di depan publik dan merasa rendah diri. Dia tidak akan memiliki makanan sehingga dia akan kelaparan di dalam rumahnya. Tidak ada pakaian dan tidak ada kemajuan untuk keluarganya. Tutur seorang wanita miskin dari Uganda dalam bukunya Todaro dan Smith tahun 2009, Economy Development Third Edition. Dari gambaran tersebut terungkaplah bahwa banyak sekali orang miskin di dunia ini serta gambaran-gambaran yang bisa kita lihat di seluruh dunia bahwa kehidupan itu ada yang kaya dan juga ada yang miskin, dan kemiskinan ini akan memperburuk keadaan sehingga ia akan terus merasakan kemiskinan yang tiada henti di dalam kehidupan keluarganya. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Jadi Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrim adalah orang yang hidup dengan pendapatan di bawah 1,9 dolar per hari berdasarkan purchasing power parity. Nah, perubahan standar kemiskinan ekstrim itu kalau tahun 1985 itu 1 dolar, naik 2011 jadi 1,25 dolar dan 2024 jadi 1,9 dolar. Berarti kalau dirupiahin itu kan bisa hitung sendiri dengan kurs 17 rupiah itu cuman berapa orang dikatakan miskin jika berpendapatan 1,9 dolar. Secara teoritis, seorang atau sebuah keluarga disebut hidup miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Presentasi penduduk dunia yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim di bawah 1,9 dolar per hari itu menurun dari 42% pada tahun 1981 menjadi 10% pada tahun 2024. Jadi saya ambil data 2000 terakhir yaitu 2024. Penurunan jumlah penduduk dunia yang hidup di bawah 5,5 dolar per hari tidak sebanyak kemiskinan ekstrem tersebut, yaitu hanya turun sekitar 20% saja dalam kurun waktu 1981 sampai 2024. Jadi, ada dua permasalahan kemiskinan di dunia ini, yaitu penurunan kemiskinan ekstrim yang mulai melambat.
Nah, jadi sepanjang tahun 1990 sampai 2024, kemiskinan ekstrim turun lebih dari 25% atau rata-rata setiap tahun itu turun 1%. Namun dalam periode tahun 2013 sampai 2024, kemiskinan ekstrim itu hanya turun 1,3% atau rata-rata penurunan per tahunnya itu hanya 0,65%. Nah, jadi bisa digambarkan bahwa penurunannya itu tidak merata. Bisa dilihat dari data ini, yaitu East Asia Pacific itu penurunannya cukup besar. Namun di South Asia dan South Abraham Afrika, bahkan di Latin Amerika itu penurunannya kecil sekali. Nah, maka dari itu penurunan di seluruh dunia itu tidaklah merata karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa negara-negara di setiap benua itu atau di penduduk bumi itu tidak merata penurunannya. Setengah kemiskinan global itu ada di 5 negara. Dari 762 juta penduduk dunia yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, setengahnya itu diantaranya berasal dari 5 negara, yaitu India, Nigeria, Kongo, Ethiopia, dan Bangladesh. Rata-rata itu paling banyak dari negara Afrika. Sebanyak 85% kemiskinan ekstrim berasal dari dua kawasan, ya itu bener lah, Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Jadi di sini kita bisa lihat peta kemiskinan paling banyak itu benar di Afrika dan juga Asia bagian selatan.